pendidikan agama Kristen di tahun ajaran yang baru ini. Pada pagi hari ini atau siang hari ini kita akan belajar apa itu keluarga Kristen, bagaimana pengertian dari keluarga, lalu juga fungsi keluarga dan juga hakikat keluarga. Oke, saya berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Oke, selamat menyaksikan. Tentang pedoman kehidupan keluarga. Memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita membaca quotes of the day. Other things may change us, but we start and end with the family. Anthony Brand mengatakan bahwa banyak hal yang membuat kita berubah, tetapi kita memulai dan mengakhirinya bersama dengan keluarga. Nah, keluarga seperti apa sih yang mau kita pelajari? Nah, berikut adalah kompetensi dasar dan indikator dasar yang akan kita capai dalam pertemuan ini. Secara garis besar, dalam KD pertama ini, kalian akan belajar memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Dan dalam pertemuan ini, kita akan belajar tentang mengidentifikasi pengertian, fungsi, dan hakikat keluarga Kristen. Nah, keluarga Kristiani. Apa itu keluarga Kristiani? Apa? Keluarga sendiri merupakan persekutuan sosial paling kecil. Apakah keluarga Kristen itu adalah keluarga yang beragama Kristen? Apakah dibentuk dari ikatan darah, pernikahan, dan adopsi? Ataukah persekutuan dua orang yang berbeda jenis kelamin dalam rangka misi perkembangbiakan? Keluarga sendiri terbagi menjadi dua, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti atau keluarga batih adalah keluarga atau kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, atau keluarga yang terdiri dari pasangan suami, istri, dan anak-anaknya. Sedangkan keluarga besar adalah kelompok yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek dan nenek yang sama. Contohnya kakak sepupu, paman, bibi, nenek, kakek, keponakan. Nah, jadi kita tahu sekarang apa yang membedakan keluarga inti dan keluarga besar. Nah, setelah sebuah keluarga itu terbentuk, anggota keluarga itu memiliki tugas masing-masing. Nah, ada fungsi umum dan fungsi khususnya. Fungsi umum sendiri terbagi menjadi 9. Yang pertama adalah fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak, serta memperkenalkan pola tingkah laku, lalu bagaimana cara bersikap, kemudian cita-cita dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok sosial atau masyarakat setempat. Nah, tempat pertama kali bersosialisasi. Yang kedua adalah fungsi afeksi. Nah, afeksi ini berhubungan dengan rasa, misalnya rasa kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Lalu yang ketiga adalah fungsi edukatif. Nah, fungsi edukatif sendiri berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Nah, sesuai dengan tingkat perkembangannya. Tidak hanya sekolah secara formal, tetapi juga pengembangan bakat dan minat dari sang anak. Selanjutnya adalah fungsi religius. Nah, dari kata religius sendiri, ini fungsi yang mendorong dikembangbiakannya seluruh anggota menjadi insan-insan yang beragama atau keimanan yang penuh dengan rasa taat kepada Tuhan dan menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama diberlakukan dalam keluarga. Lalu adalah fungsi protektif. Nah, fungsi ini memberikan rasa nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis maupun psikologis bagi seluruh anggota keluarganya. Nah, yang keenam adalah fungsi ekonomis. Dari kata ekonomis sendiri adalah bagaimana orang tua mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Misalnya tidak di dalam keluarga bapaknya yang bekerja atau suami yang bekerja, lalu sang istri yang mengatur kebutuhan
atau dua-duanya bekerja lalu sang istri yang mengatur kebutuhan, atau apabila single parent atau orang tua tunggal maka diatur oleh satu pihak saja. Nah, selanjutnya adalah fungsi rekreasi. Nah, dari kata rekreasi ini have fun atau senang-senang, ya. Bagaimana fungsi rekreatif ini bertujuan untuk mencari hiburan, suasana yang segar dan gembira. Lalu status sosial ini mewariskan kedudukan kepada anak-anaknya. Misalnya contoh keluarga kerajaan di Jawa misalnya ada keluarga keraton, maka di anak-anaknya atau keturunan-keturunan yang lahir itu akan mendapatkan status sosial dalam masyarakat. Nah, bisa juga tidak melalui kelahiran saja, tetapi juga usaha yang dilakukan seseorang untuk mencapai status sosial yang tinggi dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah fungsi biologis. Nah, fungsi biologis sendiri berarti pemenuhan kebutuhan biologis dan seks suami istri untuk menghasilkan keturunan, untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Setelah 3 fungsi keluarga, setelah 9, maka kita akan masuk ke dalam 3 fungsi keluarga secara khusus. Nah, ini. Nah, menurut kitab suci dan menurut ajaran iman Kristen ada 3 fungsi keluarga. Yang pertama adalah teman sekerja Allah. Artinya sebagai pusat pembentukan rohani atau aspek kedewasaan yang paling berpengaruh. Kita sudah belajar di kelas 10 bahwa menjadi pribadi yang dewasa itu tidak hanya dari segi fisik saja, tetapi harus secara menyeluruh atau holistik, ya. Nah, teman sekerja Allah dasarnya dari Kejadian 1 ayat 28. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Artinya manusia merupakan perpanjangan tangan Tuhan di bumi untuk menjaga seluruh ciptaan Tuhan, termasuk dalam hubungan antara sesama dan juga alam. Nah, tidak hanya kepada Tuhan saja, tetapi rohani itu berarti bagaimana kita bersikap dengan sesama kita, dan juga termasuk di dalamnya adalah alam, ya. Lalu yang kedua adalah lembaga pendidikan utama dan pertama. Tempat belajar pertama bagi seorang anak adalah dalam keluarga. Tempat di mana sang anak atau seseorang membangun pemahaman siapa dirinya. Dan belum ada tempat atau lembaga lain yang dapat mendahului peran keluarga dalam pendidikan kepada anak. Dasarnya dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Dengan kata lain, keluarga menjadi lingkungan dasar penerapan dan pembentukan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan ajaran Kristiani. Dan yang terakhir adalah wadah ekspresi kasih. Wadah ekspresi kasih dasarnya dari Efesus 5 ayat 22 dan 23 serta pasal 6 ayat 1 sampai 3. Nah, kasih yang dimaksud adalah kasih yang setia dan saling menghormati, ya. Dapat diartikan juga tempat bernaung kudus, dan keluarga mencerminkan kasih Allah secara holistik atau menyeluruh. Nah, setiap anggota keluarga wajib menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dengan menghayati dan melakukan ajaran-ajaran Kristiani, sehingga dampaknya itu tidak hanya bagi keluarga tetapi dapat terpancar dalam lingkungan masyarakat secara luas. Nah, kalian sudah belajar 9 fungsi umum dan 3 fungsi khusus. Jika ada pertanyaan silakan disimpan dan silakan ditanyakan nanti. Selanjutnya kita akan belajar peran Allah dalam keluarga. Nah, yang pertama kita perlu meyakini bahwa Tuhan adalah pribadi yang membentuk sebuah keluarga. Tanpa campur tangan Tuhan, maka sebuah keluarga tidak akan terbentuk. Dasarnya dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 25, yaitu ketika Tuhan menciptakan sepasang laki-laki dan perempuan. Nah, pembentuk keluarga dengan fungsi reproduksi yang hanya akan bisa terjadi jika menyatukan diri dalam
wujud nyata Allah yang berperan dalam terciptanya keluarga. Dan landasan pernikahan nanti kita akan bahas di slide selanjutnya, yaitu meninggalkan ayah ibu, bersatu dengan suami, dan menjadi satu daging. Nah, yang kedua adalah pembimbing keluarga. Menjadi pembimbing keluarga maksudnya adalah bagaimana berbicara soal berkat dan pengampunan dan pembaharuan dan pertolongan dari Tuhan. Artinya Tuhan menjadi pembimbing dari keluarga, bukan pribadi-pribadi di luar Tuhan gitu. Dan bagaimana ketika keluarga tersebut berada dalam jalan yang salah atau pribadi-pribadinya berada dalam jalan yang salah, maka jadikanlah Tuhan sebagai pembimbing, Tuhan yang mau mengarahkan ke arah yang benar. Dan yang ketiga adalah kepala keluarga atau paling utama, menjadi sentral bagi pemikiran-pemikiran setiap anggota keluarga. Dan dasarnya dalam 1 Korintus 11 ayat 3, yaitu kasih. Bagaimana Tuhan yang menjadi kepala, bukan suami atau istri, tetapi Tuhan yang menjadi keluarga. Nah, hakikat pernikahan Kristen dalam Kejadian atau landasan pernikahan Kristen dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 25, kita bisa melihatnya terbagi menjadi 3, yaitu meninggalkan ayah dan ibunya, artinya mandiri dan tanggung jawab, bisa menghidupi sebagai seorang suami, bisa menghidupi istrinya dan keluarganya. Ada rasa tanggung jawab di situ, bukan bergantung dengan orang tuanya lagi. Kemudian bersatu dengan suami atau istrinya artinya adalah saling terbuka dan mengenal. Memang kita tidak bisa mengenal 100% pasangan kita, tetapi dalam proses kehidupan ini saling mengenal diperlukan agar rasa percaya itu bisa timbul, dan juga tujuannya adalah dapat saling bergantung dalam kebersamaan. Artinya tidak sendiri-sendiri juga melakukan ini dan itu, tetapi ada rasa kebergantungan dalam rasa kebersamaan itu. Dan yang terakhir adalah menjadi satu daging. Artinya menjadi satu daging itu sama dan setara dalam kasih, ya, tidak menjadikan suami lebih tinggi daripada istri atau istri lebih rendah, tetapi suami dan istri itu setara, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, saling menghormati di dalamnya ada. Nah, kira-kira itulah yang kita pelajari di pagi hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya tentang keluarga yang bertumbuh dengan kalian membaca tugas yang akan diberikan. Terima kasih.